Cemas wajar versus tidak wajar. Salam sehat rohani, jiwa dan raga. Saya Dr. Debri Setiawan, spesialis kedokteran jiwa. Saya anggap hal ini penting karena beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini, banyak pasien-pasien yang datang dengan keluhan cemas. Cemas itu ada yang wajar dan ada yang tidak wajar. Apa perbedaannya? Sering orang beranggapan bahwa cemas itu tidak wajar, tidak normal, tidak baik. Jangan cemas, jangan khawatir, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir. Padahal cemas itu di sini ada dua kubu, yaitu cemas yang normal, yang wajar, dan cemas yang tidak normal atau tidak wajar atau patologis. Dan tentu saja berbeda. Jadi, apa kunci yang membedakan antara cemas yang normal, cemas yang wajar dengan cemas yang tidak normal ataupun tidak wajar ataupun patologis? Yaitu pengendalian. Kata kuncinya adalah pengendalian. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana. Untuk memudahkan, cemas kita bagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen perasaan, komponen pikiran, dan komponen tubuh. Jadi kita ambil contoh adalah ketika kita berada di pinggir suatu jalan yang ramai, kita akan menyeberang, tentu kita akan merasakan cemas, perasaan kita cemas. Pikiran kita apa? Ketika kita akan tertabrak, tubuh kita merespon seperti apa? Berdebar-debar, berkeringat, otot menegang. Tapi apakah itu tidak baik? Apakah itu baik? Jawabannya adalah kepada pengendalian dari cemas itu sendiri. Jadi itulah yang membedakan antara cemas yang normal dan cemas yang tidak normal. Kata kuncinya adalah pengendalian. Bisa dibayangkan ketika kita akan melintasi atau menyeberang jalan yang ramai, kalau kita tidak cemas, kita melenggang dengan santai, bernyanyi-nyanyi, kemudian ditabrak mobil, ditabrak motor, tentu tidak. Saya merasa khawatir, tetapi saya bisa mengendalikan. Yang saya khawatirkan apa? Saya akan tertabrak. Itu yang ada dalam pikiran saya. Kemudian saya berpikir, kalau saya akan tertabrak, berarti saya harus berhati-hati. Tindakan hati-hati apa yang akan saya lakukan? Komponen pikiran bekerja. Kemudian saya melihat, apakah ada zebra cross? Ternyata, kok tidak ada. Kemudian saya melihat, apakah ada jembatan penyeberangan di sekitar sini? Ternyata, kok tidak ada. Berarti yang harus saya lakukan apa? Saya mengeluarkan tangan sakti saya. Saya akan memberikan tanda melambai-lambai, memberikan tanda untuk melambat agar kendaraan-kendaraan mengurangi kecepatannya. Memungkinkan tidak? Kalau memungkinkan akan saya lakukan. Kemudian ada komponen tubuh. Tadi saya mengatakan di depan bahwa tubuh kita menjadi menegang. Nah, ketika otot-otot tubuh kita menegang, saraf-saraf kita menjadi siaga, itu refleks kita menjadi bagus. Sehingga ketika kita sambil melambaikan tangan, kita menyeberang, kewaspadaan kita tinggi, otot-otot kita dalam keadaan kontraksi yang pas. Refleks kita dalam kondisi yang terbaik. Sehingga apa yang terjadi? Ketika ada orang yang ngawur, motor yang tetap nekat, sudah kita kasih lambaian tangan untuk melambat tetapi tetap kencang, kita bisa menghindar sambil bersyukur, aduh untung tidak ketabrak atau tidak keserempet, dan kita melanjutkan untuk menyeberang sampai di seberang jalan dengan baik. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa ternyata ketika dikendalikan, cemas ini sangat produktif dalam arti membawa kita ke seberang jalan. Bisa dibayangkan kalau kita menyeberang tanpa rasa cemas di jalan yang ramai, kecelakaanlah yang terjadi. Atau seandainya kita selamat sampai di seberang, yang terjadi adalah apa? Orang-orang maki-maki kita. Bagaimana dengan cemas yang tidak wajar? Cemas yang tidak wajar adalah cemas ketika ada faktor penyebabnya, tetapi tidak mampu mengendalikan. Ketika tidak mampu mengendalikan, komponen perasaan menjadi berlebihan, sehingga bisa saja membuat orang itu tidak mau melakukan tindakan tersebut. Misalnya tadi menyeberang jalan, menjadi tidak berani menyeberang jalan. Komponen pikiran, dia berpikir terlalu jauh, nanti kalau ketabrak sampai meninggal dunia, bagaimana anak-anakku, bagaimana nasib pasangan hidupku. Atau komponen tubuh, ada yang sampai membeku tubuhnya atau tidak dapat bergerak sama sekali, hanya berdiam di pinggir jalan, ketakutan, keringat dingin, berdebar-debar. Nah, ketika tidak mampu mengendalikan, akhirnya tidak produktif lagi, akhirnya tidak jadi menyeberang jalan, atau mungkin malah ketakutan, hanya duduk di pinggir jalan, tidak mampu bergerak. Itulah yang terjadi ketika cemas tidak dapat dikendalikan. Itu adalah
salah satu bentuk cemas yang tidak wajar. Cemas kedua yang tidak wajar adalah cemas tanpa ada faktor penyebab yang jelas. Jadi ketika ditanya apa sih yang menyebabkan kamu cemas, perasaan kamu khawatir, pikiran kamu kemana-mana, dia akan menjawab, saya cemas aja. Tapi kalau ditanya apa yang saya pikirkan, saya tuh nggak tahu apa yang saya cemaskan, apa yang saya takutkan. Tetapi tubuh saya juga ngerespon, tubuh saya terasa tidak nyaman, tubuh saya terasa sakit, berdebar-debar, tubuh saya terasa nyeri. Tetapi dari 3 komponen tersebut, bisa saja yang menonjol salah satu atau salah 2. Jadi misalnya yang menonjol adalah komponen perasaan, maka orang itu akan mengungkapkan bahwa merasa khawatir, was-was, tetapi tidak tahu apa yang dikhawatirkan. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih yang menyebabkan saya khawatir itu tidak dapat menyebutkan. Dan tubuhnya juga terasa biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang menonjol adalah komponen pikiran. Keluhannya adalah pikirannya dipenuhi pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran, jangan-jangan nanti akan seperti ini, ada kemungkinan buruk yang akan terjadi. Padahal orang itu merasa bahwa sudah berusaha untuk perasaannya diayam-ayamkan atau perasaannya ditenangkan. Perasaan sudah tenang, tapi pikiran saya kok kemana-mana. Itu biasa disebutkan oleh orang-orang yang komponen pikirannya yang menonjol. Yang agak mungkin merasa tidak nyaman adalah ketika komponen tubuhnya yang menonjol. Ini bisa seperti serangan panik kalau hebat, tetapi tanpa ada sebab apapun. Jadi bisa saja orang tersebut merasakan berdebar-debar, keringat dingin, kemudian perut tidak nyaman, dada terasa sesak, nafas memburu, badan sangat lemas. Biasanya ini datang ke IGD, khawatir mendapat serangan jantung. Tetapi ternyata ketika diperiksa semuanya normal. Karena masalahnya adalah sebenarnya dari komponen tubuh kecemasannya itu. Nah, tetapi yang membuat repot, tidak ada komponen pikiran atau perasaan, sehingga membuat orang ini bingung. Jadi saya nggak ada ngerasa mikir apa-apa, tidak ada merasa khawatir, cemas atau takut. Tapi kenapa tubuh saya mengalami hal seperti ini dan diperiksa normal, sehingga orang ini menjadi takut untuk pergi kemana-mana. Nah, ini yang sering menjadi masalah pada orang-orang dengan serangan atau gangguan panik. Untuk cemas yang tidak wajar, kita harus waspada karena biasanya ini terkait dengan kelainan organik. Yang dimaksud kelainan organik di sini adalah kelainan zat kimia di otak. Kita menyebutnya sebagai neurotransmitter. Karena itu untuk kecemasan yang tidak wajar, yang tidak normal, itu bisa diobati. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi bila Anda mengalami kecemasan yang tidak wajar. Bagaimana mengendalikan kecemasan? Ada 3. Yang pertama, bersyukur selalu, fokus kepada apa yang dapat kita lakukan, dan siap untuk kemungkinan terburuk. Di sini saya akan memberikan contoh nyata dari seorang ibu yang saya temui yang suaminya terbaring dalam keadaan koma dan kondisinya tidak pasti. 50% dapat kembali pulih dan 50% dapat memburuk. Ibu ini ibu rumah tangga, jadi penghasilan adalah dari suami dengan 2 orang anak, putra dan putri. Nah, di sini saya melihat ibu ini tetap tegar. Kemudian saya berbincang-bincang, ternyata apa yang saya pelajari dari teori sebagai seorang psikiater, 3-tiganya ada pada ibu ini. Yang pertama adalah, kenapa ibu ini kelihatan tegar dan tidak khawatir, yaitu bersyukur selalu. Ibu ini mengatakan dia bersyukur dirinya dan anak-anak dalam keadaan sehat, sehingga dapat bergantian menemani sang ayah yang dalam keadaan koma. Ibu ini bersyukur bahwa masih punya tabungan yang cukup untuk beberapa waktu menemani suaminya yang terbaring sakit dan tidak dapat bekerja. Ibu ini bersyukur bahwa anak-anaknya tetap dapat bersekolah dengan konsentrasi walaupun ayahnya terbaring di rumah sakit. Jadi hal yang dapat disyukuri, ibu ini selalu bersyukur. Kemudian, ibu ini fokus kepada apa yang dapat dilakukan. Saya bertanya, ibu rumah tangga tidak punya penghasilan.
Ibu tidak khawatir kalau kedepannya akan seperti apa. Ibu ini mengatakan bahwa saya fokus apa yang dapat saya lakukan sekarang. Yang saya dapat lakukan sekarang adalah merawat suami saya dan kemudian menjaga agar anak-anak saya tetap sehat, menjaga mereka tetap gembira, walaupun ayah sedang terbaring sakit, bagaimana saya dapat menghibur mereka. Apa yang dapat saya lakukan untuk suami dan anak-anak saya. Jadi ibu ini daripada khawatir, fokus kepada apa yang dapat dia lakukan. Hal-hal kecil, hal-hal apa yang bisa dia lakukan untuk suami dan anak-anaknya. Dan yang kemungkinan terburuk ternyata sudah diperkirakan oleh ibu ini juga. Ibu ini mengatakan bahwa saya juga tidak khawatir karena saya sudah pasrah. Saya siap untuk kemungkinan terburuk. Saya yakin mungkin bagi saya ini terburuk, tetapi mungkin itu yang terbaik untuk suami saya. Karena kita menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan pasti punya rencana terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, di sini kita lihat kenapa iman saya letakkan di tengah. Karena di sini yang menggerakkan kesemuanya, yaitu harapan bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, pasti ada rencana kebaikan dari Tuhan. Di masa pandemi ini, kita banyak yang berada dalam situasi yang mungkin berbeda-beda, tetapi kebanyakan dari kita akan cemas. Entah berapa lama pandemi ini akan berlangsung, kapan vaksinasinya akan ditemukan, kapan usaha saya akan kembali normal, kapan anak-anak saya akan dapat kembali bersekolah seperti semula. Banyak hal yang mungkin dapat memicu kita untuk khawatir, sehingga mungkin kita harus melakukan 3 hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar kecemasan, kekhawatiran kita menjadi kekhawatiran yang wajar, yaitu yang dapat dikendalikan. Yaitu kita harus bersyukur kepada apa yang masih dapat kita syukuri, apa yang masih dapat kita lihat sebagai suatu hal yang dapat kita syukuri dalam kehidupan kita. Kesehatan anak-anak kita, kesehatan diri kita, bahwa kita saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mungkin saat ini hasil tes COVID-nya positif, harus menjalani isolasi, tetapi syukuri apa yang dapat disyukuri, hal sekecil apapun. Kemudian fokus kepada apa yang dapat kita lakukan. Minimal adalah memenuhi protokol kesehatan. Pakai masker, disiplin, bukan hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga melindungi orang lain. Kemudian, siap dengan kemungkinan terburuk. Kalau saat ini kita sehat-sehat saja, mungkin selalu mengikuti protokol kesehatan. Bila ternyata hasilnya positif, ya kita tetap bersyukur. Seperti tadi contoh ibu itu. Pasti di balik segala sesuatu, Tuhan punya rencana. Demikian saya akhiri. Salam sehat, rohani, jiwa, dan raga.